Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Kenzo ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke, sip. Jadi Bang Kenzo, ini kelas pertama kita untuk desain grafis ya, Bang Kenzo. Iya, Iya. Kak Sip. panggilnya Mas aja, Mas Kenzo, Kak. Oh, Mas Kenzo. Oke, Mas Iya. Kenzo. Oke, sip. Nah, barusan kakak ini jadi salah panggil berarti kita harus kenalan dulu nih, Mas Kenzo nih. Nah, dari kakak dulu nanti baru Mas Kenzo perkenalannya nanti nama, umur, terus sekolahnya di mana, terus hobinya apa. Biar kenal ya Mas Kenzo ya. Oke? Oke. Oke. Dari Kak Riyadi dulu. Jadi perkenalkan nama kakak Muhammad Riyadi. Nanti Mas Kenzo bisa panggil Kak Riyadi. Oke, terus kakak sekarang tinggal di Yogyakarta nih, Mas Kenzo. Nah, Oke, oke. iya. Kebetulan kakak baru wisuda bulan kemarin banget, bulan kemarin, dan masih stay di sini. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanya dulu, Mas Kenzo? Enggak. Oke, Kakak oke. aslinya orang mana gitu? Kakak aslinya orang mana? Nah, pertanyaan bagus. Kakak aslinya orang Sumatera Utara, tepatnya di Mandailing Natal, kalau Mas Kenzo pernah dengar. Kenal sama Mak Betty ya berarti kita. Iya. Oh, Mak Betty. Oke, pernah lihat di platform TikTok. Oh, ya. Oke, sekarang Mas Kenzo dulu. Perkenalan, nama lengkapnya, nama panggilannya, terus umur, hobi, tinggalnya di mana. Oke, silakan. Oh, bisa. Duduk Hmm, yang tegap dong, maju sedikit. Iya, Ya, silakan. silakan. Nama saya Gian Kenzo Danis Syarah. Nama panggilan Kenzo. Hmm, Hobinya sepak bola. Umurnya 8. Hmm, kelas Kelas. sekolah sekolah SD Bukit Asam kelas 2. Oke, mantap. Oh, tadi kakak dengar sekolahnya di Bukit Asam, sekolah SD Bukit Asam. Berarti daerahnya di Sumatera, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oke, mantap. Tadi hobinya juga sepak bola, keren banget nih. Kakak juga suka sepak bola ya. Hobi kita sama nih, Mas Kenzo. Oke, umur 8 tahun, kelas 2 SD. Mantap, Mas Kenzo. Berarti panggilannya Mas Kenzo nanti ke depannya ya. Ya, Ya. ya. Oke. Udah ngapain aja nih Mas Kenzo hari ini? Udah sarapan belum? Udah. Udah sarapan. Apa tadi sarapannya? Nasi goreng. Wah, nasi goreng. Kesukaan kakak kok sama terus kita ya. Oke, bakal keren nih kita ke depannya nih Mas Kenzo. Oh, Nasi satu pulau goreng. ya berarti ya, Mas ya? Hmm, Kalau Medan tuh di mana, Mas? Di Sumatera, Sumatera Utara. berarti satu pulau ya? Iya. Iya, iya benar. Satu pulau. Kalau kakak biasanya pulang lewat jalur darat, itu kakak lewat Sumatera Selatan biasanya Mas Kenzo. Iya. Eh, Naik eh, kapal lewat ya? iya. Jadi nanti udah bisa tuh kalau kakak lagi eh, ada rest area di Sumatera Selatan, kakak bakal bilang ada teman kakak di Sumatera Selatan namanya Mas Kenzo. Siapa tahu orang-orang kenal kan nanti. Iya. Kan Oke. ada orang yang kita. Iya. Ah, ah. Oke. Jadi berarti selain digital ini desain desain grafis, Mas Kenzo juga ada kelas visual programming. Iya, besok, Kak. Oke, 30 besok. juga. Oke, udah dihubungin belum, Ibu? Belum ada lanjutan yang kemarin itu, Kak. Oh, kemarin saya sudah coba tanyakan, tapi karena mungkin hari ini bakal dihubungin, harusnya udah ada tutornya ya, Ibu. Ya. Ah, Atau ah. besok aja langsung kenalan dari Nah, Zoom. iya biasanya seperti itu juga sih, Ibu. Ya. Oke, jadi Mas Kenzo dan Ibu, saya sedikit menyampaikan untuk kelas ini berarti karena privat, kelas akan
setiap pertemuan akan dilaksanakan selama 60 menit atau 1 jam ya, Ibu. Mm-mm. Nah, jadi setiap pa- hari Minggu jam 10, semisal nanti ada kendala atau tidak bisa masuk atau mungkin pergi keluar dan segala macamnya bisa diinfokan baru kita reschedule sesuai dengan persetujuan saya dan orang Ibu dan Mas Kenso. Jadi diinfokan saja Ibu semisal nanti mau izin dan segala macamnya. Oh, bisa Oke. atur jadwal jamnya gitu ya, Kak ya? Misal hari Sabtu jam 10 ada kendala gitu. Bisa Ibu. Jadi tergantung kapan ada jadwal kosongnya yang sesuai dari saya sebagai tutor dan Ibu. Oh, Begitu. tapi di hari yang sama ya, Kak? Enggak, Ibu. Enggak harus hari yang sama, tapi kalau bisa di minggu yang sama. Oh gitu. Ah, kalau misalkan kita kan ketemunya di hari Sabtu nih, misal Mm-mm. harinya kan sisa hari Minggu tuh. Mm-mm. Misal saya udah full di hari Minggu, oke nggak apa-apa di hari Senin, Selasa, Rabu. Sebelum kita usahakan sebelum hari Sabtu minggu depan, karena Oh kan gitu. kita, Oke, karena kan oke. ini pelajarannya nanti berturut ya Ibu, bertingkat. Mm-mm. Iya Mm-mm. benar seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Ibu sebelum kita memulai hari ini? Untuk hari Sabtu kalau sekarang jadwalnya ada berapa, Kak? Kalau untuk hari Sabtu sekarang yang kelas saya permanen baru ada dua, Ibu, yaitu di Mm. di jam 4 ada kelas Python Start. Di jam 4 itu privat juga baru itu, Ibu. Dan Mas Oh, Kenzo di jam dua 10. berarti ya. Iya, ada dua. Oke. Begitu, Ibu. Ah. Oke, ada yang mau ditanya lagi, Ibu, atau Mas Kenzo? Ah. Kemarin Ah. universitas mana, Kak? Oh, oke. Jadi, kakak kemarin di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Iya, Sama sama kayak ini tante ya, Dek? banyak juga tuh Mas Kenso teman-teman kakak yang orang Palembang di sini. Yang orang Sumatera Selatan di sini. Mm-mm. Iya, jadi kakak jurusannya Teknik Informatika nih Mas Kenzo. Wah, Nah, ada teman cendil. iya, sedikit memotivasi buat Mas Kenzo nanti kakak dulu tuh eh, dari kampung terus kakak SMA terus alhamdulillah dapat beasiswa dulu kakak ke Yogyakarta Mas Kenzo. Mm-mm. Beasiswa terus kakak berangkat ke sini dan alhamdulillah selesai tepat waktu begitu Mas Kenzo. Ah, jadi Mas Kenzo, Mas Kenzo sukanya main game, Kak. wah, Namanya main game apa tuh Mas Kenzo? football, Apa? Futbal. Oh, football, e-football. bal 2025. Oh, suka e-football. Oke. Nggak apa-apa ya, suka main game, tapi harus dibatasin ya, Mas Kenzo ya. Ya, e-football. Kakak juga main e-football, tapi sekarang udah mulai nggak sempat nih. Nah, nah, Oke. nah, nah. Terus Oke, ini Mas Kenzo. kita mau mulai belajar desain dan visual biar bisa bikin game ya. Coba Nah, cerita benar. sama Kak Riyadi. Iya, coba cerita dulu dong. Kenapa sih Mas Kenzo pengen belajar desain atau ngambil kelas desain grafis? Ayo. Biar? Biar biar bisa buat game. Oke, mantap. Itu salah satu tujuan yang bagus ya, Mas Kenso, dan sesuai dengan apa yang bakal kita pelajarin ke depannya nih. Jadi biasanya ada juga murid kakak yang sekarang udah masuk ke visual programming. Jadi memang awalnya misal kalau dulu tuh ibu karena kan sekarang Mas Kenso umurnya 8 tahun. Kalau misal umur 5 tahun sampai 7 tahun, mereka biasanya belajar coding kenaik dulu, terus ke desain grafis, jadi visual programming, baru nanti kita masuk ke Python Start, Python Pro. Nah, itu sudah bisa tuh Mas Kenso sesuai keinginan membuat game. Misal Mas Kenso sukanya kan main game football. Nah, itu kan semua didesain dulu Mas Kenzo. Iya, Didesain bola dulu, ya kan? lapangannya didesain, terus tampilan orang-orangnya. Nah, itu yang bakal kita pelajarin di kelas ini. Gimana sih cara desain yang bagus, gimana
mengerjakan pola yang benar, dan lain sebagainya. Gitu Mas Kenzo. Jadi kalau kita sekarang masih menjadi user atau orang yang bermain game, ke depannya kita bakal membuat game nih. Begitu Mas Kenzo. Bahkan nanti Mas Kenzo bisa tunjukin tuh hasil-hasil karyanya ke teman-temannya di sekolah. Terus ya me gimana ya? Menunjukkan hasil karya kita itu ke teman-teman kita. Begitu. Jadi tujuannya udah benar tuh Mas Kenzo. Iya. Selain main game, ngapain lagi biasanya di rumah? Hmm. Apa main apa? Bola, main bola Main bola. Main bola biasanya di sama teman-teman atau gimana? sendirian. Oh, Eh, Nonton ke tembok. oh iya, mantap. Nggak apa-apa. Nanti kalau masih kecil ya begitu dulu nanti baru masuk. Kalau pengen masuk SSB, sepak bola gitu. Mantap Mas Kenzo. Sip. Ada yang mau ditanya lagi atau pengen diceritain dulu nih ke kakak? Kita kan baru ketemu nih Mas Kenzo nih. Kita baru ketemu dan bakal ketemu terus nih tiap minggu. Jadi harus berteman kita. Mau kan jadi teman kakak? Iya. Ada yang mau diceritakan lagi nih kira-kira kakak masih penasaran gimana Mas Kenzo? Hmm. Oke. Nggak, nah mungkin sebagai introduction dari kakak dan Mas Kenzo eh, sudah cukup ya Mas Kenzo atau ada yang mau ditanya lagi atau nanti juga nggak apa-apa sih pas pelajaran. Oh ternyata ingat Ya, Kak Kak Riyadi sering pulang nggak gitu. Nah, ditanyakan saja, nanti kakak bakal jawab. Oke, Mas Kenzo? oke. Oke, sip. Nah, coba kita lihat dulu. Hari ini hari pertama bakal ngapain sih, Kak Riyadi? Oh, dari tadi baru perkenalan-perkenalan. Oke, di sini kakak bakal share screen nih. Share screen. Oke, kakak share screen dulu. Nah, kelihatan nggak share screen kakak? Kelihatan. Oke, sip. Nah, sebentar. Oke, di sini nih. Jadi untuk pelajaran desain grafis ini nanti kita bakal menggunakan aplikasi yang namanya JIMP. JIMP. Gitu, Mas. Kakak bilang panggil Mas aja ya. Udah biasa juga di sini panggil Mas Mbak ya kalau di Jogja gitu. Mas Kenzo. Ya. Iya, benar. Nah, jadi sesuai ini. Nah, jadi Mas Kenzo, kita dari sekarang dan seterusnya kita bakal belajar tentang gimana cara mendesain yang bagus dan cara mengimplementasikan apa yang kita ketahui nih Mas Kenzo. Nah, untuk pelajaran pertama ini kita Titik, coba apa ini Mas Kenzo yang akan kita titik pelajari? garis pola. Nah, titik, garis, dan pola. Kira-kira nih, Mas Kenzo udah pernah dengar apa itu titik belum? Titik adalah Tit- titik yang kecil di kayak gini ke. iya, kayak bintik gitu ya, titik aja gitu, nggak punya panjang, nggak punya lebar. Ya titik, misal contohnya kalau di huruf I, nah itu kan ada titik ya Mas Kenzo? Huruf kecil apalagi yang ada titiknya? Ayo, Ja, J. J, benar. Ada lagi nggak tuh kira-kira? Hmm. Sepertinya itu aja ya, I sama J doang ya, Mas Kenzo ya, yang ada titiknya. Iya, jadi titik itu ya kayak bintik, tidak punya panjang, tidak punya lebar. Kalau contohnya itu ada di atasnya huruf kecil I sama J. Jadi sebenarnya desain itu Mas Kenzo kumpulan dari banyak titik-titik. Nah, kumpulan dari banyak titik-titik yang nanti bakal menghasilkan si garis ini Mas Kenzo. Garis tahu kan? Coba apa itu garis?
Garis tuh itu yang kayak gini yang Iya, panjang. iya yang panjang itu kumpulan dari titik-titik, jadi dia panjang bisa nanti garis tidak lurus doang, dia bisa melingkar, terus vertikal, horizontal, miring, dan lain sebagainya. Itu garis. Nah, kita sudah tahu nih apa itu titik, apa itu garis, dan apa hubungannya dengan desain. Tadi kan kakak bilang tuh, kalau sebuah desain itu kumpulan dari banyak titik-titik, terus yang jadi sebuah garis, dan dia menjadi sebuah pola. Apa itu kira-kira pola? Ayo Mas Kenzo, pola. Ya, ada yang Pola itu seperti bentuk yang berulang. Nah, ya, contohnya misal di keramik atau di lantai itu kan dari keramik. Nah, itu kan misalnya polanya kotak-kotak. Itu kan berulang terus kotak-kotak gitu. Ah, jadi mereka pola yang berulang, misal seperti ini. Nah, di sini terus ada lagi pola yang sama, terus seperti ini. Dan lain-lain. Atau Mas Kenzo ada contoh lain nggak tentang pola ini? Apa yang di sekitarannya Mas Kenzo deh? Kasih lihat ke kakak boleh. susu Pola, pola itu. Coba, usahakan tuh. ini. Iya, Ya, coba dilihatin ke kamera. Ada nggak di situ? yang bentuknya berulang-ulang banyak. Iya. Itu Oh, kakak ini. tempat tidurnya Mas Kenzo itu kan bentuknya berulang-ulang gambarnya kan? Sama semua kan? Iya, sama semua dan berulang. Nah, itu termasuk pola Hmm, tuh, Mas tempat Kenzo. Apalagi? itu tempat kita di kertas lemes. Nah, Tadi. kasih Ah, lihat aku. Itu ada pola. coba. Nah, itu iya benar pola bulat-bulatnya. Nah, itu tempat pensil ya Mas Kenzo. Atau apa itu? Hmm. Yang Mamas pegang itu lah. Iya, yang Mas Kenzo pegang. Ah, itu termasuk pola. Jadi bentuknya sama dan berulang Ini begitu apa tuh. Mamas? Sama kan? Yang Ada bulat-bulatnya bentuknya sama semua kan? sama semua. Ada lagi nggak? Coba. Tuh tuh, selimut adik tuh. Oh Selimut. iya, langit Adik. Coba. Lihat gambarnya. Oke, oh gambarnya apa itu Mas Kenzo? bintang. Bintang itu kan itu juga termasuk pola ya. Jadi dia berulang terus, berulang sampai membentuk suatu pola yang bagus. Tadi contohnya ada, nah tempat pensil dia polanya lubang-lubang bulat, sekelilingnya si tempat pensilnya. Nah itu termasuk pola, mantap. Terus ada selimut, tadi ada bintang, polanya bintang terus dan berulang seperti itu. Jadi lihat kan Mas Kenzo, contohnya ada nih contoh langsungnya. Selimutnya Mas atau adik tadi. Nah, itu kan jadi gambar yang bagus ya. Jadi menarik gitu. Jadi Mas Kenzo tertarik terus langsung dibeli. Nah, itu gunanya desain. Nah, ini sesuai dengan apa yang bakal kita bahas nih, kegunaan desainnya Mas Kenzo. Iya. Oke. Di belakang. Nah, oke sip, mantap. Terus kita cek lagi. Nah, ini nih, untuk apa sih desain diperlukan? Nah, dia bertanya lagi nih, untuk apa desain itu diperlukan? Jadi banyak hal yang memerlukan desain dan untuk apa desain diperlukan kita coba cek dulu nih. Tadi sebenarnya udah ada nih contohnya dari yang selimut yang Mas Kenzo pegang. Nah, itu bagian dari diperlukannya sebuah desain. Apakah hubungannya? Nanti kita cek. Nah, hari ini pelajaran pertama dan tentang membahas desain grafis. Nah, di sini ada kata desainer. Nah, desainer itu siapa? Itu kita yang mendesain sesuatu nih Mas Kenzo. Jadi nanti semisal Mas Kenzo sudah expert, sudah paham tentang desain,
dan pengen mendesain suatu game. Nah, itu nanti Mas Kenzo jadi desainernya si game itu atau desainernya pakaian dan lain sebagainya. Jadi kita mendesain suatu produk begitu Mas Kenzo. Misal tadi contohnya eh, selimut yang Mas Kenzo pegang itu kan ada desainernya ya. Desainer dia menyesuaikan kebutuhan orang-orang. Jadi tertarik tuh orang melihat, oh bagus nih. Ah, jadi fungsinya si desain ini Iya, untuk menarik minat orang juga nih, Mas Kenzo. Iya. Iya. Ada lagi contohnya di situ? Ah, ada tas. Ini oh, tas. Yang oke. Pasti lihat. itu. Coba mana kakak lihat. Yang itu aja yang gampang. Nah, yang gampang aja nggak ya. eh, iya itu juga kan apa itu? eh Iya, gambar-gambarnya membentuk suatu pola di tas. Jadi itu kan menarik perhatian ya, Mas Kenzo. Menarik perhatian, apalagi misal Mas Mas sama Ibu pergi ke pasar. Nah, melihat sesuatu, misal mainan. Wah, polanya bagus nih. Nah, baru jadi tertarik tuh dari desain yang dipakai di suatu produk tersebut. Nah, itu bagian dari tujuan si eh, desain. Nah, coba dilihat lagi di sini nomor satu dan nomor dua ini. Kira-kira untuk menghasilkan tampilan seperti ini butuh desainer nggak? Nah, nomor satu ini kan bagus nih kelihatannya di dalam tas ada urutan pensil, ada alat-alat tulis lain, ada gunting juga. Nah, ini sebelum dipoto pasti ada desainer yang mendesainnya nih biar kelihatan bagus. Terus nomor dua ini ada juga nih, Mas. Eh, Alat-alat apa ini? Alat-alat tukang ya. Ada tang dan lain sebagainya. Ini juga didesain nih, Mas. Jadi misal nanti, oke, lihat kan nomor satu sama duanya? Ini. Oke, terus selanjutnya di sini. Oh, Nah, di sini nih ada baju. Baju ternyata pola juga menggunakan pola. Ini pola apa nih namanya, Mas Kenzo? pola baju. Pola baju menggunakan bentuk Bentuk yang yang banyak. ya yang banyak dari bentuk kotak-kotak ya Oh, dia. oh, oh. Ada nggak baju Mas Kenzo kotak-kotak nanti kalau mau dipakai diperhatikan. Oh ini polanya apa ya? Ini polanya bagaimana? Jadi kita sudah tahu nih kalau pakaian kita, baju kita ada yang berbentuk pola juga nih Mas Kenzo. Nah itu semuanya dihasilkan oleh si desainer atau orang yang mendesain. Kayak di sini juga ada nih polanya bunga di bajunya perempuan nih kalau yang ini Mas. Oke, sip. Terus kita lanjut dulu. Nah, kalau ini apa nih? Desain apa nih namanya, Mas? Desain Kamar tidur. kamar Nah, tidur. kamar tidur. Kalau ini nomor 5, Taman. Taman dan taman. Ya. Mas Kenzo suka ke taman nggak? suka. Taman apa namanya kalau di Sumatera Selatan? Taman. Udah tahu apa itu Bapak? Taman apa di Sumatera Selatan? Taman. Taman. Kalau ada taman di Sumatera Selatan, nanti diperhatikan tuh, Pak. Kalau Mas Kenzo pergi kan, oh ini desain desain tempat duduknya, desain. Taman. Taman loh. Yang di dekat Moleneng itu. Oh, Taman Adipura. Oh, Taman Adipura. Oh, Taman Adipura pernah tuh kakak dengar. Sepertinya kakak juga pernah lewat dari situ, Taman Adipura. Berarti kak, Mas Kenzo sering ke situ ya? Hmm. Oh, Hmm. oke, mantap. Banyak banyak hal-hal yang mungkin ada kesamaannya ya di antara kita karena dari sama-sama dari Sumatera nih. Sama-sama dari Sumatera. Oke, nah, jadi di sini dia nanya nih, untuk apa desain diperlukan? Jadi untuk apa sih Mas Kenzo kita membuat desain? Nah, kira-kira eh, menurut Mas Kenzo untuk apa desain dibuat, diperlukan? Jadi untuk apa kita membuat suatu desain? Nah, Kalau bikin o- gambar bagus, biar apa?
biar 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 bagus dan cantik warnanya. Nah, biar bagus dan cantik warnanya, berarti kalau warnanya dan udah bagus dan cantik, nah orang jadi tertarik kan? Dari situ, jadi biar orang tertarik dengan apa yang kita buat melalui warna dan eh, bentuk mungkin. Nah, begitu Mas Kenzo. Jadi banyak nih kegunaan desain. Jadi sebenarnya kalau Mas Kenzo pergi ke suatu tempat, anggap aja misal Mas Kenzo pergi ke mall atau ke pasar, misal Mas Kenzo lihat satu mainan nih, satu mainan. Itu sebenarnya yang Mas Kenzo lihat itu desainnya dulu, desain warna. Terus Mas Kenzo jadi tertarik, jadi pengen beli, minta ke ibu, beli beli barangnya dan nah itu hasil dari desainer yang mendesain suatu barang atau suatu produk. Jadi tertarik untuk si ininya pelanggannya begitu. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini, Mas Kenzo, kira-kira hal ini untuk apa nih? Benda yang ini untuk apa? Untuk Udah pernah lihat belum? untuk dengar lagu. Untuk dengar lagu, untuk mendengar ya. Ini ya. Udah pernah lihat kan Mas Kenzo ini? Sudah di kamar ayah. Oke, nah itu. Jadi ini juga didesain ya, Mas Kenzo. Ini didesain, ada desainnya juga nih. Jadi untuk kenyamanan, jadi fungsi tadi diingat-ingat. Pertama untuk menarik eh, untuk kelihatan menarik desainnya, terus untuk kenyamanan. Jadi ini nyaman kan? Jadi mereka desain di sini ada busanya, terus di sini sesuai dengan ukuran kepala kita, dan biar terasa nyaman kalau kita memakainya. Nah, begitu Mas Kenso. Jadi semua produk yang kita gunakan itu didesain sesuai dengan kebutuhannya. Misal Mas Kenso juga tadi katanya suka main game football. Nah, itu kan didesain juga tuh Mas Kenzo. Gimana eh, caranya biar Mas Kenzo yang memakai si game itu menyukai gamenya dengan cara kita buat warnanya bagus, menarik, terus tampilan pemainnya bagus dan banyak lagi yang didesain di game tersebut. Jadi banyak tujuan desain Mas Kenzo. Jadi awal dari apa yang harus kita kerjakan, misal tadi mau membuat main game, ya kita harus mendesain dengan semenarik mungkin agar orang tertarik menggunakan apa yang kita buat. Nah, di sini banyak bentuk-bentuk earphone nih. Kenapa sih banyak bentuknya? Nah, di sini kan ada, terus tadi ada juga contohnya earphone. Ah, jadi banyak bentuknya ini untuk apa? Karena kan si penggunanya banyak ya Mas Kenzo. Si penggunanya banyak, kita nggak tahu kebutuhan seperti apa yang dia pengen. Misal Mas Kenzo, kalau ditanya, ini Mas Kenzo bakal pilih yang mana nih? Ada 6 nih di sini. Ada 6. Mas Kenzo bakal pilih yang mana? Nomor Ayo, nomor satu. yang ini. Iya, Karena, karena bagus. nah Bisa. itu. Iya, jadi karena bagus, makanya Mas Kenzo pilih yang nomor satu. Jadi itu gunanya desain. Nah, dia mendesain sebagus mungkin, baru si pengguna atau si pembelinya tertarik. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanya dulu nggak Mas Kenzo sampai sini? Hmm. Masih aman? Ayo, hai adik, Hai. hai adik siapa tuh namanya Mas Kenzo? Saya Faza Kirana. Syakirana. Oke, halo adik atau dipanggil Mbak, Mbak Syakira. Adik Raya. Oh, Adik adik. saya. Oke. Oke, adik. Nanti Saya adik Faza Kirana. oke. Adik boleh juga ikut belajar sama Mas Kenzo. Nanti diajarin ya, Mas. Oke, nah di sini ada contohnya juga. Teman adik. Adik-adik sini. Kamu mau belajar dulu. Nah, ini. Iya, Mas. Jadi pertama tadi kakak bilang untuk kenyamanan. Nah, jadi contohnya gini ada sepatu nih, Mas.
terus ada kursi. Kamu Nah, silakan. misal Mas ada beli sepatu itu kan Mas harus coba dulu nyaman nggak kira-kira makainya. Terus misal beli kursi dicoba dulu tuh didudukin nyaman nggak. Terus misal beli tempat tidur. Nah itu semua didesain demi kenyamanan si penggunanya. Nah, terus di sini untuk keindahan nih, misal desain mobil, kalau Mas Kenso pernah pergi ke pasar malam, itu kan didesain semua tuh lampu-lampunya dan lain sebagainya agar Mas lihat yang bagus-bagus. Misal di taman juga tadi untuk keindahan, untuk cuci mata. Nah, di sini ada contoh lain nih Mas. Eh, menyampaikan ide tadi di baju kita kan sering lihat atau di poster. Nah, kalau Mas pergi misal ke tempat-tempat jajanan, di situ Mas bakal lihat tuh posternya apa saja yang dia jual. Jadi itu untuk menyampaikan ide nih Mas. Oke. Kalau di baju bola dia tuh menyampaikan misal apa yang brand yang mereka mereka jual, misalnya yang kayak di sininya Mas, yang di depan bajunya itu kan ada sering ada tuh. Mas punya jersey bola nggak kira-kira? Punya Apa tuh Mas? Tim apa? timnas Indonesia. Wah, timnas Indonesia. Ada namanya di belakang? Ada Namanya siapa? Kenzo. Nah, Kenzo itu kan untuk menyampaikan ke orang-orang kalau baju ini tuh atas nama Kenzo begitu. Nah, itu gunanya si eh, desain tadi, Mas. Oke. Nah, untuk menarik perhatian, contohnya, Mas, kalau perhatikan di jalan, misal ada lambang seperti ini. Nah, ini artinya apa nih, Mas? P, P yang disilang. Dilarang parkir. Nah, dilarang parkir. Itu kan, Mas bakal ini ya, bakal tahu kalau di daerah tersebut tidak boleh parkir. Nah, itu dari desain. Orang mendesain. Dilarang nyebrang, dilarang sedang ada perbaikan jalan, terus ada parkir. Dilarang melompat. Nah, dilarang melompat. Dilarang belok kiri. Dilarang belok kanan. Dilarang belok. Nah, itu Mas. Jadi dari sini Stop. saja, dari beberapa desain ini saja, Mas tadi udah tahu nih dilarang belok kiri, dilarang belok kanan. Nah, itu tujuan Dilarang. Dilarang ah nyebrang. iya. Benar. Jadi itu tujuan dari si desainnya, Mas. Kita menyampaikan suatu informasi dari desain yang kita buat. Contohnya di jalanan. Nanti diperhatikan lagi, Mas. Semua poster-poster yang Mas lihat, semua iklan-iklan yang Mas Kenzo lihat, atau mungkin desain-desain di jajanan, misal, Mas Kenzo. Di produk-produk seperti makanan. Contohnya apa ya? Misal jajanan hmm, coklat. Nah, coklat diperhatikan lagi nanti Mas. Nah, itu didesain semua tuh Mas, agar orang pengen makan si coklat tersebut. Terus orang tahu kalau isinya coklat. Nah, itu kita sampaikan dari luarnya, dari bungkusnya saja Mas. Nah, gimana cara kita packingnya? Nah, itu semua didesain. Jadi desain itu bukan hal yang sepele nanti, Mas. Nah, itu yang bakal kita pelajari di kelas ini. Oke. Nah, desain dibuat untuk orang-orang. Desain itu dibuat untuk siapa? Tadi Mas Kak bilang untuk hadirin. Nah, orang yang melihat sesuatu atau ruang untuk menentukan apakah mereka menyukainya. Misal Mas pergi ke toko atau warung, Mas lihat tuh. Eh, jadi misal Mas punya warung deh. Mas punya warung. Itu kan didesain juga tuh. Posisi-posisi rak-raknya di mana, posisi pembayarannya di mana, terus di depannya harus gimana biar orang tahu. Oh, ini warungnya Mas Kenzo nih. Dengan kita kasih poster di depan, terus kita kasih nama. Nah, itu semua desain. Jadi nanti Mas Kenzo sudah bisa bantu Ibu mendesain warung biar kelihatan menarik dan kelihatan bagus. Untuk orang nanti, oh
di warungnya Mas Kenzo ada semua barang tuh, produk apa saja yang dijual di situ. Nah, itu disampaikan melalui desain poster yang Mas Kenzo buat. Oke, itu dulu Mas Kenzo, ada yang mau ditanya nggak kira-kira nih? Untuk introduction dari desain grafis. Ada yang mau ditanya dulu Mas Kenzo? Enggak ada. Enggak ada. Sejauh ini aman kan? Paham kan? Pak. Apa tadi kakak bilang tujuan kita membuat suatu desain? Hmm, itu Untuk kenyamanan, terus tadi yang kakak bilang biar terlihat cantik dan bagus, terus menyampaikan ide. Nah, itu diingat ya Mas Kenso. Minggu depan kakak tanya lagi nih. Pertama, menyampaikan ide untuk kenyamanan, untuk menarik pengguna atau hadirin. Nah, tiga, tiga itu dulu diingat-ingat Mas Kenso. Oke? Oke. oke Kak. Oke, Kak. Mama catat aja di situ Ah, tujuan. coba dicatat dulu, dicatat dulu. Ada Hmm. kertasnya nggak di situ? Ada Coba ditulis Hmm. tujuan. Coba ditulis yang kakak bilang. Udah sah? tujuan. Iya, Ya, tujuan. ditulis. Bisa Ah, D E S N. Tujuan tujuan, Gimana bang? Laki mem- ya. tujuan membuat desain. membuat Membuat hmm, desain. hmm, Oke. Yang nomor satu, untuk menarik perhatian pengguna. untuk hmm, Menarik eh, perhatian tiap pengguna. pengguna. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, untuk kenyamanan. Untuk kenyamanan. Oke, untuk kenyamanan. Dah. Oke, yang ketiga, untuk keindahan. Untuk keindahan. Oke, udah. Satu lagi, untuk menyampaikan ide. Catat. Dan Iya, terakhir untuk menyampaikan ide. Untuk menyampaikan ide. Mas. untuk ganti warna. Oh, ganti warna desainnya biar bagus. Oke, dicatat, Mas. Oke, Tuh, untuk menyampaikan tuh, menyampaikan ide. dah. Oke, udah coba dibaca dulu dong. Oh, untuk apa si desain digunakan? Apa yang Mas tulis dibaca coba. Ya, yang Mas tulis. Satu, Ah, untuk menarik perhatian pengguna. oke. Dua, untuk kenyamanan. Oke. Tiga, untuk keindahan. Oke. Empat, untuk menyampaikan ide. Nah, mantap. Jadi empat itu ya tujuan dari desain. Jadi nanti empat itu bakal kita bahas lagi dan bahkan kita eh, implementasikan di desain yang kita buat. Oke, nanti kalau teman-teman Mas Kensu tanya di sekolah,
Kamu belajar apa aja kemarin di Algorithmics atau Algonova? Oh, saya udah tahu tujuan desain itu apa. Nah, bilang yang empat itu. Jangan hilang ya catatannya, Mas Kenzo. Iya. Oke, mantap. Nah, Mas Kenzo, kita udah belajar 40 menit nih. Kita istirahat 1 menit. Nah, kalau Mas Kenzo mau minum, mau bertanya ke kakak, silahkan. Ada yang mau Main request? game. Main game enggak? Nanti main gamenya. Kan setelah selesai kelas dulu baru main game nanti. Hmm. Iya. Nah, ditahan dulu nih. Masih ada 20 menit lagi nih Mas Kenzo. Jadi, nah di sini tadi desain di bidang kehidupan apa saja. Nah, di sini kan yang kakak bilang awal tadi, game apa ini? Desain apa Game. ini Mas Kenzo? PS. Dia PS atau mendesain game, terus desain interior, semua yang dipakai di rumahnya Mas Kenzo itu didesain, mulai dari bangunannya dulu, itu didesain seperti apa, pengennya seperti apa, ruangannya berapa. Nah, terus desain landscape. Jadi misal yang tadi nih Mas Kenzo yang di taman, itu kan ada orang-orang yang mendesainnya. Oke, desain pakaian dan desain grafis. Nah, ini yang bakal kita pelajari tentang desain grafis. Jadi, misal nanti kita juga bakal melukis di dalam aplikasi. Caranya gimana? Nah, ini yang bakal kita bahas. Nah, di pelajaran ini kita bakal belajar tentang desain grafis nih Mas Kenso. Apa saja yang bakal kita pelajarin? Pertama, kita akan belajar membuat desain yang menarik perhatian orang sesuai tadi dengan tujuannya. Tujuannya apa Mas Kenso menarik perhatian? Tujuannya apa, Mas? Tu- Tujuannya. Tujuan dari Desain. tujuan dari desain untuk menarik perhatian orang. Terus kita akan belajar menggunakan program khusus yang disebut editor grafis. Nah, ini poinnya Mas Kenzo. Kita akan menggunakan yang namanya editor grafis yang nanti bakal kakak ajarin gimana cara installnya. Oke, terus kita akan membuat banyak proyek keren nih. Kita bakal membuat banyak proyek ya untuk kedepannya Mas Kenzo. Oke, nah coba tolong diperhatikan dulu Mas Kenzo ke layarnya. Jadi, Kreatif gitu. ah, Udah. dasar dari desain grafis adalah katanya ilustrasi. Oke, ilustrasi. Jadi, kita akan membuat ilustrasi di editor grafis. Nah, di sini kita bakal menggunakan yang ini, Mas Kenzo, yang GIMP ini. Caranya gimana, Kak? Di laptop kan belum ada. Oke, setelah ini bakal Kakak ajarin gimana cara install-nya. Oke, gimana cara install si desain grafisnya? Oke, sebentar Hmm. Mas Ya sudah, Kenzo. belum simpan aja. Nanti Kakak aja. stop share dulu. Oke, Nanti benda ini. iya. Satu. Oke, sebentar Mas Kenzo. Dibantu Bunda juga. Sekarang sebentar. Oke, sekarang Mas Kenzo tolong dicari di browsernya atau di Google-nya. eh, atau bisa di-searchin dulu Bunda? Oh ya. Ya, di-searchin dulu. Nah, dicari GIMP download di sininya, ditambah. Di sini ya Bunda. Di browser ya di Chrome-nya. Iya. Di Chrome ya, benar. Oke, dicari. Oke. Jadi kita bakal menginstal aplikasi Apa yang Kak, namanya? GIMP. GIMP Bunda. MP. Iya. Yang mana? Coba di searchin Bunda. Oh, ini Sebenarnya tadi. tadi iya ke stop share screen. Oh, ke stop ya. Iya. Hmm. Nah, GIMP download. Nah, oke, Hmm. GIMP iya sebentar Bunda saya cek dulu atau saya coba kirimkan.
linknya Iya. saya dulu. Oke, not phone. Bentar ya Bunda. Mm-mm. Oke, download. Oke, Bunda tulis tadi GIMP download. Terus yang ini yang pertama. Iya. Wow. Terus yang Bunda sekarang menggunakan Windows atau iOS? Windows Windows. Yang ini berarti Bunda yang orange. yang orange. Ah, Mana snow? terus selanjutnya di scroll ke bawah coba Bunda. Sebentar, saya cek lagi. Setelah yang orange, selanjutnya, iya download ada nggak di situ tulisannya Bunda di download? Oh, Download. udah. Dia sedang proses download Iya, di sini Bunda di ininya ya. Mm-mm. Yang di sudut atas. Enggak, yang di ini Bunda udah. Dia coba udah Bunda ya. yang ini diklik dulu. Yang mana? Yang di sudut yang saya tandain Oh, sudut. ini. Nah, coba diklik, iya. Nah, dia lagi Udah. mendownload ya Bunda. Mm-mm. Oke. Jadi itu Mas. Jadi kita bakal menggunakan aplikasi nih nanti. Iya, nanti menggambarnya pakai aplikasi nih ya, Mas. Ah, Lagi di download namanya GIM. GIM ya, namanya Kak ya? namanya GIM benar. Namanya GIM. Jadi nanti GIM. kalau biasanya kita menggambar di kanvas secara pakai pensil. Nah, ini kita bakal menggunakan GIM. Oke. Bakal menggunakan GIM. Duduk sini yang baik, Mas sini. Udah pengen main nih Mas, Mas kelihatannya. Ya, fokusnya masih belum terlalu lama. Iya, oke nggak apa-apa Bunda. Memang itu Bunda. Anak laki-laki kan nggak bisa lama. Iya. Mau pakai tas kaki? Iya. Iya. Dah, udah bunda kecil. Udah bunda naikin suhu. Wah, itu. Ada ke ada ke mana? Duduk yang baik. Ya, Belum lagi. Masih. Cerita lah sama Pak Dia gitu. Tentang cerita mau. Ibu pengennya bikin di depan gitu. nonton. Info? Diceritakan poster. Semoga Saya udah bisa. Sana ke situ. Ayo Mas, ini udah selesai nih. Kita Ini. ngobrol-ngobrol dulu sambil nunggu. Sini Mas, nanti istirahat nih. Oke. Ayo temanin kakak. Ya, penuh nih tempatnya. Ayo Mas, sini Ini Pak. dong. Udah ngantuk kok Mas. Ya karena weekend juga ya Mas ya. Ya tadi Ini nih desain nih, ini desain nih. Ini desain nih. Coba kasih tahu Pak Riyadi. coba. terus Nah Nah, itu desainnya. Itu apa itu Mas? Coba gambar. karakternya apa itu? karakter Kan nggak bos ini nih bos. Karakter Bos. penjaga. Oke, nah itu apa yang dia desain di situ Mas? Coba. tanduknya ya. Ya ada tanduknya dua ininya belakang-belakangnya tuh banyak nih. Tidak Mm-mm. juga Warnanya warna ungu putih hitam. Nah, itu jadi warna Abang. iya. Nah, itu dia desain kan, makanya kemarin pas lihatnya Mas pengen kan, terus beli gitu ya. jadi desain itu Mas. Ya, Desain itu bentuk. desain Gambar. bentuk. Ah. Nah, nanti diperhatikan di sekitar-sekitar Mas ya, bentuk desain-desain apa dari produk atau barang yang Mas punya. Oke. Bener. Nah, sekarang sudah coba diklik yang arahnya Bunda yang biar dia mengarahkan ke file. Nah, itu benar. Dibuka dulu yang ini Bunda. Ah, sekarang di gymnya di double klik aja yang ini.
Oke, dia bakal install. Oke, install for me and iya. Sebentar Bunda. Dah, dilanjut dulu. Ins Oke, sebentar. Sebentar ya Bunda. Ini image. Oke, sebentar. Sebentar. Saya kirimkan untuk versinya. Oke. Download. Oke. Tadi kita directly download yang warna orange ya, benar ya Bunda? Tadi kita Iya, yang AA orange. yang orange. Terus ya diinstal saja dulu Bunda. Hmm. Ditunggu. Yang orange. Jadi Bunda, selain menggunakan platform di Algonova, Mm-mm. kita juga bakal menggunakan aplikasi ini nanti. Jadi Oke. untuk mendesainnya. Terus Mm-mm. banyak hal yang bisa kita gunakan di game ini. Cukup satu aplikasi ini ya, Kak? Iya, Atau ada tambahan lagi nanti? untuk sekarang masih satu aplikasi ini Bunda. Sampai kita benar-benar memahami Mas Kenzo juga bisa menggunakannya. Jadi nanti misal ada waktu-waktu kosong Mas Kenzo bisa dicoba-coba di rumah. Ayo Mas, diperhatikan nih. Nanti adiknya bertanya gimana Kak cara downloadnya. Mas sudah bisa. Jadi apa yang Mas ketahui hari ini nanti diajarin ke adiknya. Enzo? Ayo Mas, ini Mas. Aku suruh Sini perhatikan dulu ya, di finish dulu aja Bu. Di finish. Oke. Tolong Bunda di search GIMP di sini. Itu ditutup nggak apa-apa yang ininya, yang foldernya ditutup dulu aja. Apa yang di Iya, search? di sini Bunda di search. Di sini kita cari GIMP di bawah. Oh, di sini. GIMP. Tadi nama aplikasi kita GI. Ini dia. Ya di open Bunda. Oke. Kita- ini ditutup saja dulu Bunda yang yang folder kita ini. Nah, iya. Oke. Nah, iya. Ayo Mas, diperhatikan nih Mas. Tuh lagi di download tuh. Lagi di-download. Ini bagusnya yang baik duduknya. kok. Tinggal sebentar lagi nih Mas, selesai download nanti udah selesai. Kita konfigurasikan dulu untuk aplikasinya. Oke. Nah, sekarang coba Bunda ini digeser dulu. Ini kan ada dua nih. Ini ditarik dulu ke samping. Apa tuh? Yang ininya Bunda. Ini kan ada dua nih, Oh, dua. ini. Iya. Digeser dulu saja ke samping. Jadi tampilan awalnya memang seperti ini. Caranya gimana biar satu satu. Coba ini dibesarkan dulu Bunda. Yang pakai yang ini, yang Tuh. kota ini. Ini ya? Iya, Bentar. iya diklik. Oh, oke. Ini coba di close dulu aja Bunda yang you installed ini. Di Yang mana? close. Iya, yang di tengah ini, yang tadi kita geser. Oh, Ah, di oke. close dulu ya. Iya. Oke, berarti Bunda untuk versi dari si GIMP-nya ini sudah diupdate, makanya tadi untuk link terupdate yang ada di Algonova sudah tidak bisa dipakai lagi, berarti bentuknya memang sudah seperti ini. Oke. Oke, jadi tolong Bunda untuk Kak Mas Kenzo biar lebih enak nanti ke depannya, ini digeser dulu, diperlebar bar yang di samping. Ya, itu, nah ya seperti itu. Oke, nah Cukup. udah cukup segitu aja Bunda. Nah, oke, selanjutnya yang di samping ini juga sedikit Bunda, yang kanan dilebarin dikit aja. Oke, segitu aja Bunda. Oke, mantap. Udah Bunda. Nah, Mas, sini Mas. Ayo.
Mas. Ayo Mas. Nah, Cepat, cepat sini, cepat. ayo Kakak cepat sudah sini keluar. dulu, Mas. Oke, kakak jelasin. Udah mau selesai nih, Mas. Sabar, sedikit lagi. Nah, jadi, Mas, eh, kita akan menggunakan aplikasi ini. Coba, Mas, ke filenya dulu. Pakai mouse kan, Mas? Pakai mouse, Mas. Mouse. Hmm. Ini Coba, mouse. Oh iya. kakak mau Kok menunjukkan mouse efeknya sesuatu. tikus ini? Iya, mouse, Iya, Mas. karena bentuknya kayak tikus kan, Mas, lihat. Nah, ini mouse-nya Benerin Kak arah juga. nggak ya? Ah, jadi kearahin ke file yang ini, yang di sudut ini, Mas. Iya. File yang di sudut kiri atas. File, Udah. ya diklik. New, Ketik coba di matikan. new dulu. New. Iya. New, Terus, iya. Terus ini dikurangin berapa? 500-an yang width-nya. width-nya 500. Dikurangin, 500. Iya. iya. Coba 500 boleh. Nah, Gini. ya. Sebentar, 640 lah normalnya. Nah, 640. nah. Atau diketik juga bisa kok, Mas, di situ. Biar Mas nggak ngeklik-klik. Ah, Iya, ketik bisa, Mas. diketik bisa, Mas. Oke, ini contoh awal aja ya, Mas. Oke, 640. Ayo, Hmm. dikit lagi. Nah, oke. Oke. Nah, udah segitu. Diokekan. Oh, diokekan. Nah, di sini ini udah ada kanvas nih, Mas. Ini udah ada kanvas. Jadi coba Mas ke kanvasnya ke tengah. Mana kursornya? Kursornya, Terus Mas. Yang Ini. kursornya digeser Ya, ke kursor si ini. putih ini. Nah, coba sambil diklik, diklik. Jadi kan Mas udah bisa nyoret-nyoret di kanvasnya kita. Nah, Kalau pakai i- pena bisa nggak? Nggak bisa. bisa semua Mas. Jadi, oke. Untuk di awal memang kita, nah Mas, Mas kan di sini coba dilihat. Di sini Mas menggunakan yang ini nih, yang dia ditandai di sini Mas. Ini namanya brush. Nah, itu, Mas. Itu diklik. Oke, Mas sekarang menggunakan brush untuk mencoret-coret si. Nah, ini bentuk-bentuknya Mas. Apa saja yang bakal kita gunain nanti? Bisa. Iya, benar. Oke, coba diganti-ganti dulu, dinikmatin dulu feel-nya gimana, Mas. Dicoret-coret semua. Oh, ada bentuk yang kanan, Mas. oh Oke, iya. nah itu bentuk-bentuknya gimana. Astagfirullahaladzim. Nah, bisa ditempel-tempel kayak gitu, Mas. Banyak yang bisa kita gunakan. Nah, ini kan udah full. Coba Mas tambah lagi. Atau ini dihapus dulu, Mas. Pakai yang ini. Pakai silang yang Bentuknya di atas. tuh di X. Nah, di X kalau misal iya, di X. Nah, discard change saja, Mas. Yang tengah Discord. Ya. Nah, coba dimulai lagi dari awal tadi Awalnya kata tadi gimana caranya? Dari awal. dari awal File, tadi gimana? file dulu dong. File, iya, sip. Lihat nggak? Terus apa lagi tadi, Mas? Tahu tahu. Tahu, tahu, tahu. Tahu, oke. Nah, dibesarin dulu layarnya dibesarin, width-nya dibesarin. Apa tadi pengennya? Besar dulu, 180 dulu atau berapa? 100 1000. 108 1080 maksud Kakak. Iya. Biar biar besar nanti. Nah, 1080. Kayak yang di bawah ya. 1080 kayak yang di bawah. Coba dibuat seperti itu, Mas. Dihapus dulu itu 640-nya. Dihapus iya dari belakang. Oke, Diketik sip. aja, nak, biar lebih cepat. Ya, Nah, udah udah. kemudian. Iya, 1080. Oh, wah, tambah dikit lagi. Oke, oke. Nah, sip. Oke, di oke Kak. Nah, di Oh, sini kita udah ada kanvas. Kenapa Kak masih memegang si gambarnya? Nah, bisa diklik lagi ke sini nanti Mas. Apa yang Mas pengen buat ke atas. Nah, seperti itu. Diklik yang mana saja Mas, yang ininya. Ini kan masih gambar. Mas klik yang di samping sini nih. Yang ini. Yang bulat hitam. Yang di kanan. Iya, yang mana? Iya, itu diklik. Oke, baru bisa coret-coret lagi. Kan bisa lagi. Nah, itu diganti-ganti ya, Mas, sesuai keinginan. Kita menggunakan brush namanya. Nah, seperti itu. Nanti banyak hal yang bakal kita gunakan di si eh,
game ini, Mas. Oke, dicoba-coba sesuai dulu. kebutuhan. Sesuai kebutuhannya. Oke, benar. Bisa coba buat titik bisa nggak, Mas? Buat titik aja. Di Di sini, di sudut bawah sini, di sudut sini buat titik. Tadi pelajaran kita membuat titik. Ah, titik. Itu titik. Itu bagus kan? Jadi nanti pelajaran-pelajaran selanjutnya kita bakal membuat sesuatu. Nah, itu untuk kanvasnya, udah ada brushnya untuk pelajaran hari ini, dan kita sudah tahu apa yaitu titik, garis, pola. Oke, dicoba-coba dulu, Mas. Ini kan nggak ditarik mas, cuman klik aja mas. Nah, ya itu untuk hapus. Benar. Udah paham langsung nih, Mas. Kakak belum menjelaskan mana penghapus, mana brush, Mas sudah paham. Oke, Dia mantap. suka menggambar di sini, tapi di Oke, kanvas. sip. Itu keren, Bunda. Iya. Jadi nanti enak diimplementasikan untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Enzo Oh, kemarin gambar ini loh kak. gambar apa tuh, Mas? Bentar. Oke, bisa dilihatin ke kakak kalau Mas ada di situ. Iya. Aku sempat di foto kemarin. Dia Oh, menggambar apa tuh mas, gigi baik dan gigi jahat ya mas. oke. Nah, coba dicoret-coret lagi. Ini. Ini kak, kelihatan nggak? Oh, Ya, kelihatan. sepertinya tabrakan sama layarnya, Ibu. Iya, Oke. untuk ininya. Ini dikirim ke WA. WA boleh ya, WA. Oke, dihapus dulu, Mas. Nah, oke, Mas. Untuk aplikasinya sebentar, Kakak mau menjelaskan sesuatu lagi, di stop dulu. Eh, Mas, fokus ke Kakak lagi dulu. Fokus. Oke, sementara Ibu mengirim ke Mas gambarnya, biar Kakak ini nih, kasih pendapat. Oke, Kakak stop share Mas Kenzo dulu ya. Oke, Kakak stop share Mas Kenzo dulu. Nah, ayo Mas, fokus ke Mas lagi. Jadi, tadi kan Mas udah menggunakan si game, namanya game. Jadi nanti kalau Kakak bilang, Mas Kenzo, hari ini kita menggunakan game. Nah, kalau bisa Mas, sebelum pelajaran dimulai, Mas udah Dengerin, dengerin. iya, kalau bisa sebelum pelajaran dimulai, Mas udah buka game di laptopnya Mas, biar nanti tidak makan waktu dalam membukanya lagi. Oke Mas, siap? Oke, Kakak lihat dulu nih. Wah, ini di website ya, Bu, dia menggambarnya. Nggak, ini di kanvas biasa. Oh, Aplikasi o- apa? oke. Ini keren. Jadi, kalau misal Mas Kenzo sudah bisa buat seperti ini, nanti udah gampang Bunda, tinggal mengimplementasikannya saja nih. Iya. Iya, sip. Mantap ya, Mas. Ini udah ada di kakak nih. Jadi nanti, Mas, kita juga bakal misal mewarnai suatu gambar, terus membuat pemandangan-pemandangan indah nanti. Pokoknya harus lebih semangat minggu depan. Oke, Mas Kenzo? Udah. Iya. Oke. Oke. Ada Ya. yang mau ditanya lagi nggak? Mas Kenzo mau lihat hasil desain Kak Riyadi nggak? Boleh nggak? Hmm. Ayo, Boleh. sebentar kakak lihat dulu hasil desain masih tersimpan nggak ya? Sebentar, kakak lihat dulu. Kemarin kakak juga udah membuat. Baik. Sebentar. Duduknya yang baik, Mas. Nah, coba kakak share sini. Kakak share Iya. screen dulu ya hasil desainnya. Hasil desain dari Mas Riyadi. Nah, ini kira-kira desain apa nih, Mas? Coba lihat. Ini desain apa kira-kira? Desain? Jangan ditutupin. Suaranya yang keras. Desain Desain apa apa? nih, Mas? Yang keras. Bulan. Ayo, bulan. Yang keras biar harus lebih semangat, Mas. Iya. Nah, itu baru. Jangan. Oke. Eh, Sebentar. Yang baik, yang baik. Yang baik. Seben. Udah dimatiin AC-nya udah. Nah, di sini nih, sebentar. Kakak share screen lagi. Ada yang lebih menarik dari bulannya tadi, sebentar ya. Oke, sebelum kita tutup, Mas mau pamer nih. Hitungannya pamer nih, karena tadi Mas Kenzo udah liatin hasilnya. Oke. Jadi kelihatan nggak ini? Bulan-bulannya Mas kelihatan nggak?
Kelihatan sama Nah, ada kelelawar. nah itu dihasilkan menggunakan game. Ini dihasilkan menggunakan game nih, Mas. Jadi nanti kita udah bisa buat seperti ini nanti, Mas, ke depannya. Nah, dengan syarat Mas harus semangat, Mas harus mau belajar. Yang pasti ya kakak lihat tadi Mas semangat kok. Lebih minggu ke depan Oh, harus lebih semangat lagi. Oke, Mas, aman? oke, Ada mau. ada yang mau ditanya lagi? Enggak, enggak. Oke, sip. Mas dan Bunda untuk pelajaran hari ini seperti itu dulu sebagai introduction dari desain grafis. Nah, selama 1 jam ya Bunda, maaf udah telat 5 menit nih. Biasanya kalau kami record terus ke kualitinya Bunda, kalau telat itu termasuk penalti nanti. Tapi nggak apa-apa. Kalau Mas Kenzo masih semangat terus. Oke, ada yang Oh, mau telat masuknya tadi ya Kak ya? Enggak, Bunda. Apa? Telat apa? Telat ininya, selesainya maksudnya. Oh, Iya, iya iya iya. Oke. nggak apa-apa, Bunda. Aku ini kok menggunakan Zoom sendiri. Jadi kan ada juga Zoom dari platform. Heeh. Nah, kalau yang dari platform itu, misal kita telat selesai dan telat masuk, itu bakal ada ininya pengurangan nilainya begitu, Bunda. Oh Ke, gitu. ke, ke saya sebagai tutor ya. Tapi Oh ya oke. karena pengen misal anak-anak kan nggak tahu ya mereka masih semangat menunjukkan bakat-bakat Iya. mereka makanya aku menggunakan Zoom sendiri begitu Bunda. Oke, Iya, siap. seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi Bunda atau mungkin Mas Kenzo Apa? Mau nanya nggak? mau nanya? Nah, nanti Mas kalau ada waktu kosong Mas boleh coba-coba aplikasinya dulu kalau semisal ini apa ya kira-kira? Boleh ditanyakan ke Mas di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke. Oke Kak gitu. Oke. Kurang banget gitu. Ayo. Oke. Jadi Bunda, untuk reminder kelasnya itu bakal saya kirimkan 3 jam sebelum kelasnya. Seperti yang tadi saya kirimkan misal jam 7. Itu ya Bunda. Oke. Iya Nah, Kak. kalau semisal tadi yang saya bilang Bunda, Mas Kenzo misal minggu depan mau liburan dulu atau ada kegiatan, boleh diinfokan ke saya Bunda. Biar kita tentukan di hari apa sebagai kelas penggantinya begitu. Oke, siap. Oke. Siap. Oke, siap. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih untuk kerjasamanya Bunda hari ini dan Mas Kenzo udah semangat belajar. Semangat melanjutkan kegiatan hari ini ya Mas, Bunda. Semoga kita diberikan keberkahan. Oke Oke, Kak. kalau Ya tidak itu. ada kalau tidak ada lagi, kita tutup kelasnya Mas. Iya. Nah, Baik. Oke. Tutup dulu Kak. Kak Riyadi mau pamit. Udah selesai Ayo, kelasnya. udah selesai nih. Ada yang mau Bye-bye. disampaikan nggak, Mas Kenzo? enggak. Oke, Terima kasih dadah. gitu. Terima kasih Terima Kak. Iya, kasih, Kak. oke. Sampai Besok ketemu. lanjut lagi. Sampai jumpa Sabtu Sampai depan. jumpa. Sabtu depan. Oke, bye-bye. 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 Selamat siang, Mas Kenzo. KKN ya. Ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Ah, Waalaikumsalam. iya.